Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIM PPG dalam jabatan tahun 2025-2026. Perkenalkan, saya Abdul Alim SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2025-2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 187 021 324 1339. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 1 Ngebong, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Hari ini Senin 19 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 4 dengan materi kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, pada hari ini Senin 19 Mei 2025 Allah berikan kesehatan kepada kita. Semoga mulai hari ini sampai selama-lamanya Allah selalu berikan kesehatan pada kita dan kepada keluarga kita. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Doa yang akan dipimpin oleh Ananda Zulfan. Disilakan. Istiadat, Persiapan, dengan khusyuan, tangan di atas kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini siapa yang tidak masuk? Adakah di antara kalian yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Siapa? Bayu, terus siapa lagi? Juna tadi lomba ya. Terus siapa lagi? Tidak ada yang sakit? Ya, terima kasih. Anak-anak sekalian, kalau kalian tidak ada halangan, tidak sakit, tidak ada halangan yang lain, ditertibkan setiap hari masuk sekolah. Karena apa? Setiap kita disiplin dari hal apapun akan menambahkan nilai-nilai di hari berikutnya. Kita akan tercapai cita-cita karena kita membiasakan perilaku disiplin. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai materi pembelajaran yang baru, terlebih dahulu marilah kita menyanyi lagu kebangsaan yaitu Garuda Pancasila. Sebelumnya akan saya setel instrumen. Nanti diikuti apa yang di-setel oleh Bapak ya. Dilihat di depan. Silakan. Sedia berkorban untuk
Sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anakku yang solih yang solihah, berikutnya kita akan memasuki materi baru yaitu kelas 4 semester 2. Sebelum kita membahas materi baru, terlebih dahulu marilah kita ulang sedikit materi yang telah lalu atau minggu lalu, yaitu tentang apa anak-anak? Minggu lalu bab 9 tentang apa? Tentang sholat Jumat, sholat duka, dan sholat tahajud. Sekarang sebelum kita meneruskan materi yang terakhir di bab di kelas 4 semester 2 ini, terlebih dahulu saya akan tanya kepada beberapa murid. Coba Ananda Afif, apa yang dimaksud dengan sholat Jumat? Ya, terima kasih. Jawabannya betul sekali. Sholat yang dikerjakan di hari Jumat waktunya seperti sama dengan sholat zuhur yang hanya 2 rakaat. Berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan sholat duha, Ananda Zahra? Sholat duha adalah sholat yang dilakukan pada pagi hari, jam 6 pagi boleh. Berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan sholat tahajud, Ananda Indonesia? Sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada sepertiganya malam. Anak-anakku sekalian, berikutnya pada hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang Nabi Muhammad. Sebentar, tentang kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Sebelum kita memasuki materi baru, di sini Bapak punya video yang terkait dengan materi baru, yakni Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Disimak ya, nanti biar paham. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Pembangunan Masjid Nabawi menjadi langkah pertama yang dilakukan Rasulullah setibanya di Madinah. Beliau ingin menjadikan Madinah sebagai negara yang dibangun dengan fondasi keberkahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kaum muhajirin dan kaum ansor bahu-membahu dalam proses pembangunan masjid. 1 Hijriah merupakan tahun yang penting dalam sejarah Islam karena menandai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Setelah peristiwa ini, penghitungan tahun kenabian diganti dengan istilah tahun Hijriah. Kelak pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, tahun hijrahnya Rasulullah menjadi awal penghitungan kalender Hijriah yang dimulai dari bulan Muharram. Hingga kini umat Islam di seluruh dunia memperingati 1 Muharram sebagai tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Sebelum adanya Masjid Nabawi, Rasulullah sholat di mana saja asalkan tempat tersebut terhindar dari najis, maka sah digunakan sebagai tempat sholat. Bahkan Rasulullah pernah melaksanakan sholat di kandang kambing, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Abu Dawud nomor 184. Rasulullah pernah bersabda, silakan sholat di kandang kambing, karena di sana mendatangkan keberkahan atau ketenangan. Setelah beberapa hari tinggal di Madinah, Rasulullah berkeinginan untuk membangun sebuah masjid yang memiliki banyak fungsi, jadi tidak terbatas sebagai tempat sholat. Namun, masjid tersebut bisa digunakan sebagai markas dakwah Islam di Madinah. Atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, unta yang dikendarai oleh Rasulullah menunjukkan lokasi tempat pembangunan Masjid Nabawi.
Unta tersebut berhenti tepat di depan pekarangan rumah Abu Ayyub. Kemudian Rasulullah mencari pemilik tanah, lokasi akan dibangunnya Masjid Nabawi. Ternyata tanah tersebut milik Suhail dan Sahil, dua anak yatim yang dirawat oleh As'ad bin Zurarah. Apakah kalian berdua pemilik tanah ini? Aku ingin membelinya untuk lokasi pembangunan masjid. Anda tidak perlu membelinya, wahai Rasul. Kami akan memberikan tanah ini kepada Anda dengan senang hati. Kali ini Rasulullah menolak hadiah yang diberikan kepada beliau. Hal ini dikarenakan Rasulullah ingin beramal menggunakan harta yang beliau miliki. Maaf sekali, kali ini aku tidak bisa menerima hadiah dari kalian. Setelah mencapai kesepakatan harga antar kedua belah pihak, akhirnya tanah milik Suhail dan Sahil resmi dibeli oleh Rasulullah. Sebelumnya tanah tersebut biasa digunakan sebagai tempat mengeringkan kurma. Keesokan harinya, Rasulullah memulai proses pembangunan masjid. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah meratakan tanah dengan menebang pohon kurma, lalu memindahkan kuburan tua milik kaum musyrikin yang terletak di dekat lokasi pembangunan masjid. Wahai sahabatku, alangkah baiknya jika pepohonan kurma ini ditebang, lalu kuburan tua itu dipindahkan ke tempat lain. Kita membutuhkan tanah yang luas untuk membangun masjid. Baik, wahai Rasul, akan segera kami bereskan semuanya. Selama proses pembangunan, Rasulullah turun langsung ke lapangan. Beliau membantu para pekerja dengan mengangkat bebatuan yang dijadikan pondasi masjid. Para sahabat yang menyadari perbuatan Rasulullah tersebut segera menghentikan beliau, namun beliau tetap bersikeras untuk membantu. Tidak jauh dari lokasi pembangunan, beberapa pekerja tampak ada yang lesu dan tidak bersemangat. Hai, kawan, lihat yang dilakukan Rasulullah itu. Aku sungguh merasa malu pada diriku sendiri sekarang. Jika hanya tidak melihat sedangkan Rasulullah terus bekerja, kita benar-benar telah berbuat zalim. Baiklah, mari kita kumpulkan semangat lagi untuk bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ayo, semangat! Mereka mulai bersyair untuk menambah semangat dalam bekerja. Rasulullah juga terus memompa semangat para pekerja dikala semangat mereka mulai mengundur. Sesungguhnya, pikulan orang-orang yang bersusah payah dalam membangun masjid lebih baik dari pikulan orang-orang yang membawa kurma dari Khaybar. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan akhirat. Maka, berikan rahmat dan ampunan bagi kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Seorang sahabat bernama Amr bin Yasir menarik perhatian beliau. Ia terlihat bekerja lebih keras daripada sahabat yang lain. Wahai Amr, mengapa engkau tidak seperti teman-temanmu yang hanya mengambil satu buah batu bata? Aku menginginkan pahala lebih dari Allah, wahai Rasul. Wahai putra Sumaya, orang-orang mendapat satu pahala, engkau mendapat dua pahala. Masjid Nabawi di awal pembangunannya didirikan dengan sangat sederhana. Fondasi masjid berasal dari bebatuan yang keras, dindingnya dari batu bata yang dibuat dari tanah liat. Tiang-tiang masjid berasal dari batang kurma, sedangkan untuk atapnya diambilkan dari pelepah daun kurma. Masjid Nabawi memiliki 3 pintu masuk yang dibuat dengan sederhana. Pintu yang seringkali dimasuki oleh Rasulullah adalah pintu yang berada di arah timur, atau disebut juga Bab Utsman atau Bab An-Nabi. Sedangkan pintu yang berada di sebelah barat dinamai Bab Atikah. Lalu pintu ketiga yang berada di sebelah selatan dinamai Bab Umar. Selama kurang lebih 12 hari, akhirnya pembangunan Masjid Nabawi rampung dengan penampakan yang sederhana. Masjid ini juga belum dipasang lantai, jadi kaum muslimin sholat dengan beralaskan tanah. Bahkan pintu masjid dibuat dengan sangat sederhana. Tidak semua dari kaum muhajirin bisa membangun rumah di Madinah. Hal ini disebabkan karena harta yang mereka miliki telah dirampas oleh kaum kafir Quraisy sewaktu berhijrah. Oleh sebab itu, sebagian dari kaum muhajirin terpaksa tinggal di samping Masjid Nabawi. Mereka disebut sebagai Ahlu Suffah atau orang yang tidak memiliki rumah. Rasulullah sangat memperhatikan kesejahteraan kaum muhajirin.
Tentunya tidak mudah bagi mereka untuk menyesuaikan diri hidup di tempat yang baru. Apalagi mayoritas penduduk Mekah adalah pedagang, bukan petani seperti penduduk Madinah. Disinilah tugas Rasulullah untuk membina para ahli sufah dibantu dengan para sahabat lainnya. Tidak hanya menampung para ahli sufah, Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai tempat berdiskusi antar sahabat, arena latihan bela negara, tempat pengobatan orang sakit, bahkan sebagai tempat tahanan. Setelah Masjid Nabawi berdiri, Rasulullah membangun ruangan sebagai tempat tinggal istri-istri beliau. Letaknya di perkampungan Bani An-Najjar yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Ruangan ini dibangun dengan material yang sama yang digunakan dengan pembangunan masjid. Meskipun ruangan dibangun dengan sangat sederhana, Saudah dan Aisyah tidak mengeluh sedikit pun kepada Rasulullah. Mereka belajar dari Rasulullah untuk hidup sederhana di dunia yang akan mereka tinggalkan. Demikianlah akhir kisah pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita berlomba-lomba dalam beribadah, beramal soleh, dan bekerja dengan niat mencari keridhaan Allah. Dan kedua, barang siapa yang membangun masjid di dunia, meskipun kecil, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anakku yang soleh dan solihah, demikianlah video tentang materi pembelajaran, yaitu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah untuk membangun masjid. Apa tadi namanya setelah melihat video? Masjid Nabawi, ya. Bagaimana setelah kalian melihat video ini, paham apa belum? Ada yang paham, ada yang belum? Baiklah, kalau begitu di sini Bapak akan menguatkan bahwa Nabi Muhammad datang ke Madinah adalah membangun Masjid Nabawi. Yang pertama kali yang dibangun Nabi Muhammad adalah Masjid Nabawi. Kemudian, apakah kalian tahu masjid itu digunakan untuk apa? Siapa yang dapat? Masjid itu digunakan untuk apa? Setahu kita kan hanya digunakan untuk sholat saja. Akan tapi masjid itu digunakan untuk apa saja? Silakan Alvaro menjawab. Selain sholat, ya bisa membayar zakat di masjid, bisa apa lagi? Mengerjakan apa lagi di masjid? Hah? Apa? Mengerjakan pengajian. Kalau mengerjakan pengajian, mengadakan pengajian di masjid. Jadi intinya masjid itu tidak hanya untuk keislaman, tapi untuk mempersatukan umat Islam, semuanya ada di masjid. Yang pertama adalah tempat sholat, pusat kegiatan umat Islam, dan tempat musyawarah yang terkait dengan agama Islam. Kemudian berikutnya adalah keutamaan membangun masjid. Yang pertama, bagi orang yang membangun masjid di dunia ini, maka akan mendapatkan surga. Rasulullah bersabda yang artinya, siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka orang tersebut akan dibangunkan rumah di mana tadi? Di surga. Sing serupa ya. Berikutnya, pahala yang terus mengalir. Orang yang selalu bangun masjid, misalkan kalian kok membantu semen, membantu pasir yang ada di masjid sekitar rumah kalian, kok kita semua sudah meninggal dunia, maka kita akan terus dapat kiriman pahala yang dalam istilah Islamnya disebut sedekah jariyah, pahalanya terus mengalir. Dan yang ketiga, keutamaan bangun masjid adalah mendapat balasan yang setimpal. Kita nanti akan dibuatkan rumah yang rumah tersebut lebih bagus daripada rumah di dunia, lebih bagus di rumah di surga. Man bana masjidan banallahu lahu fil jannati mithlahu. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka akan dibalas bangunan rumah yang lebih baik nanti di surga, lebih baik di surga daripada di dunia. Anak-anakku sekalian, baiklah, untuk berikutnya kalian membentuk kelompok. Masing-masing kelompok ada 4 atau 5 anak.
Terus kemudian nanti akan saya kasih naskah satu persatu untuk dikerjakan secara berkelompok. Karena ini ada 4, yaitu kelompok 1, 2, 3, 4. Maka akan saya beri nama. Yang pertama kelompok Abu Bakar. Kelompok apa anak? Abu Bakar. Kelompok Umar bin Khattab, kelompok Utsman bin Affan, dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya ini. Silakan dikerjakan secara kelompok. Silakan dikerjakan secara kelompok. Ditulis nama kelompoknya dan anggotanya. Dikerjakan dengan teliti sesuai pertanyaan yang diberikan oleh Bapak tadi. Ayo diteliti tugasnya yang sudah selesai, tetap diteliti. Bagaimana anak-anak, sudah selesai ya? Sudah. Sekarang semua kelompok, maksudnya kelompok Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali maju. Sekarang kelompok Abu Bakar dulu maju untuk mempresentasikan hasil tugas kalian tadi. Silakan. Ayo maju. Silakan dibaca hasil tugas kelompok diskusi kelompok tadi. Yang keras suaranya. Ya, terima kasih. Mereka silakan kembali ke tempat duduk. Berikutnya kelompok Umar bin Khattab untuk membacakan hasil tugasnya dipresentasikan ke depan. Ya, nanti buru buang mereka. Ayo. Silakan langsung sekali, tidak pakai lama sekali. Silakan. Ya, bacakan. Ya, terima kasih disampaikan. Sekarang kelompok Utsman bin Affan, maju ya.
Ya, terima kasih. Berikutnya kelompok yang terakhir yaitu kelompok Ali bin Abi Thalib untuk menjelaskan hasil kitabnya. Anak-anakku sekalian, demikianlah materi tentang Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi. Kesimpulannya adalah Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi yaitu untuk tempat sholat, pusat kegiatan umat Islam, dan masih banyak yang lain, tidak hanya untuk sholat saja. Kemudian yang kedua adalah keutamaan membangun masjid, yaitu kita akan mendapatkan surga. Dan yang selanjutnya pahala yang terus mengalir, dan kita akan dibangunkan rumah yang rumah tersebut lebih baik di dunia. Maksudnya rumahnya lebih baik di surga daripada rumah di dunia. Anak-anakku sekalian, Bapak mohon kalian terus belajar dan disiplin. Karena apa? Cita-cita akan berhasil apabila kita selalu disiplin. Sekolah disiplin, mengerjakan tugas disiplin, dan tugas-tugas yang lain pun kita selalu disiplin. Alhamdulillah materi ini selesai. Sebelum kita tutup terlebih dahulu, silakan dipimpin doa. Silakan Anda Zulfan untuk menutup pembelajaran ini dan dipimpin doa. Silakan. Istighfar, Persiapan berdoa, tangan di atas kepala, dituduhkan berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian materi pada hari ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini betul-betul bermanfaat, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.